Terima kasih Dr. Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pemirsa webinar COVID-19 ini, dan juga terima kasih kepada Dr. Adri dan juga Dr. Yogi yang sudah bergabung bersama kami. Jadi ini merupakan suatu webinar yang rutin kami lakukan setiap minggu, dan kali ini kita akan membicarakan mengenai COVID-19 in pregnancy. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan dua judul jurnal, tetapi keduanya ini sangat berkaitan. Dan kenapa saya membawakan dua judul? Karena ketertarikan selain topiknya tetapi juga tekniknya. Jadi yang pertama adalah suatu systematic review dari reported cases, jadi dari case report. Kemudian yang kedua, terbit hanya berbeda 1 hari dengan yang pertama. Itu suatu case report, tetapi berdasarkan jumlah data yang cukup banyak, 116. Jadi kita bisa lihat nanti bersama-sama keuntungan dan kerugian dengan dua jurnal ini ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai systematic review dari case report yang diterbitkan oleh American Journal of Obstetric and Gynecology tanggal 13 April yang lalu ya. Sebagai introduction tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Irwan juga bagaimana COVID-19 ini merambah ya semua populasi ya, tidak terlepas juga ibu hamil, di mana kita tahu sekarang ini di setiap rumah sakit, terutama rumah sakit pendidikan, jumlah ibu hamil dengan COVID-19 bertambah ya. Nah, oleh karena itu penulis di sini membuat suatu case report ya, systematic review dari case report untuk mengumpulkan seluruh data, kemudian mereview informasi-informasi mengenai dampak dari COVID-19 baik pada ibu maupun janin, dan juga bagaimana persalinannya, baik waktu maupun mode of delivery-nya. Nah, dia menggunakan systematic review of case report yang membatasi hanya pada bahasa Inggris dan bahasa Cina dengan menggunakan electronic database sampai dengan tanggal 16 Maret 2020. Kalau kita lihat di sini ya, tim peneliti menggunakan kata atau search terms coronavirus atau COVID atau COVID disease atau COVID pneumonia dan dengan pregnancy ya. Dan dari sini setelah didapatkan beberapa data dilakukan seleksi ya berdasarkan tipe dari penelitian itu sendiri. Jadi hanya case series, case report, dan retrospective studies yang dimasukkan. Dan semuanya harus menggambarkan manajemen dari komplikasi pregnancy akibat infeksi COVID-19. Kemudian dilakukan risk of bias assessment. Di sini terlihat bahwa pada masing-masing step dari systematic review, searching, selecting maupun data collection dilakukan oleh beberapa examiner ya, dilakukan oleh beberapa author secara independen, kemudian mereka akan bertemu untuk mendapatkan suatu konsensus. Kemudian kualitas dari data dilihat dengan menggunakan Prisma Guideline, bagaimana membuat systematic review. Kemudian untuk metodologi assessment menggunakan tools yang dijabarkan oleh Murad et al. Tahun 2018 ini, yang meliputi 4 domain, yaitu bagaimana para peneliti melakukan selection, kemudian bagaimana ascertainment dilakukan, bagaimana ada tidaknya hubungan causality, dan juga bagaimana melakukan reporting dari hasil pengumpulan data tersebut. Nanti kita akan bicarakan di akhir juga tentang kualitas data ini. Kemudian dilakukan data ekstraksi dari 6 artikel yang terpilih ya, yang meliputi clinical presentation, pathogenesis, macroscopic dan histopathological aspect,
kemudian natural history, diagnosis, dan juga treatment. Kemudian kalau kita lihat data sintesisnya ini dilakukan secara naratif, deskriptif ya, dengan melihat beberapa variabel yang memang menjadi luaran utama, yaitu clinical feature, symptoms, kemudian penyakit-penyakit yang menyertai, karakteristik dari fetus, waktu dan juga mode of delivery, termasuk follow up dari pasien. Kalau kita lihat study flow diagram, jadi suatu systematic review yang baik harus menggambarkan bagaimana dia mendapatkan 6 study yang masuk dalam systematic review ini. Jadi pada tahap identifikasi dari ditemukan 205 artikel ya yang diidentifikasi dari database PubMed, Sinal, dan Scopus sampai dengan tadi 16 Maret 2020. Kemudian setelah dilihat ada 13 yang duplikasi sehingga dikeluarkan, tertinggal 192 yang kemudian dilakukan screening dengan membaca title dan abstrak, kemudian dikeluarkan sekitar 180 karena ternyata 165 ini merupakan animal study, kemudian 3 tidak ada abstraknya, dan 12 artikel itu sama sekali tidak berhubungan, walaupun dengan menggunakan search terms yang sudah baku. Dari 12 full text yang tersisa, ini ada 6 yang kemudian dikeluarkan juga, ya, karena datanya tidak comparable, ya, kemudian tidak detail dalam menggambarkan pasien-pasien yang masuk, ya, sehingga tersisa 6 studi atau 6 artikel yang masuk untuk kualitatif sintesisnya. Nah, pada systematic review ini juga dilakukan data quality assessment ya pada 6 artikel yang terselected tadi dengan hasil satu itu dengan good ya, artinya baik dengan kualitas yang cukup baik memenuhi kaidah-kaidah penulisan case report. Kemudian 3 itu fair ya, kemudian 2 itu jelek ya, poor. Nah, dari sini kemudian penulis melakukan data sintesis secara naratif ya. Dari 6 studies itu terdapat 51 cases dan semua ibu yang masuk dalam case study ini didiagnosis COVID-19 berdasarkan hasil PCR dari respiratory tract-nya, kemudian 50 orang dan 1 orang berdasarkan clinical symptom yang dilengkapi dengan CT scan dada ya untuk viral interstitial pneumonia. Rata-rata umur ibu-ibu yang masuk dalam systematic review ini adalah 30 tahun dengan median umur kehamilan pada saat didiagnosis adalah 36 minggu. Jadi pada trimester ketiga ya. Kemudian median umur kehamilan pada saat persalinan itu juga sekitar 36,5 minggu. Jarak antara munculnya simptom dengan persalinan pada 22 kasus itu sekitar 2 minggu ya. Kemudian ada 3 kasus yang menjalani persalinan ya pada saat menjelang timbulnya simptom gitu. Itu setelah persalinan ya, ada 3 kasus. Dan dari 51 tersebut tidak ada komorbiditas pregestasional, kemudian ada 1 pasien dengan gestational hypertension yang terdiagnosis pada 27 minggu, kemudian 1 preeklamsia pada usia 31 minggu, tetapi dikatakan kemungkinan tidak berhubungan dengan munculnya COVID-19. Nah, dari 51 tersebut, hanya 2 yang terdiagnosis di trimester kedua dan 49 kasus terdiagnosis di trimester ketiga. Kalau kita lihat dari simptom yang dilaporkan oleh ibu pada saat diagnosis, sebagian besar adalah batuk kering, kemudian demam, ya,
dan postpartum fever ya, atau juga deep snow ya. Kemudian dari 51 tersebut ya, 48 itu dapat diikuti sampai dengan persalinan, sedangkan 3 yang lain itu masih ongoing pregnant pada saat laporan dibuat. 2 dilahirkan secara vaginal delivery dan 46 dengan cesarean section. Dari 51 tersebut ada 2 yang critically ill ya, 1 kasus ini dengan MODS sehingga membutuhkan perawatan ECMO dengan bayi IUFD, sedangkan 1 kasus lagi dengan pneumonia berat ya. Kemudian hasil supporting examination ya, ada 22 kasus yang membutuhkan CT scan dada dan 1 ternyata negatif ya. Kemudian hasil-hasil laboratorium dari 6 studi ini tidak semua komplit ya. Dan kalau kita lihat indikasi dari cesarean section pada 34 kasus yang dilakukan terminasi dengan SC itu sebagian besar disebabkan oleh karena penyakit COVID-19-nya sehingga membutuhkan terminasi. Kemudian yang kedua oleh karena ketuban pecah dini, diikuti dengan fetal distress dan preterm labor. Nah, untuk keluaran perinatalnya ya, 1 kasus ini dengan IUFD itu merupakan bayi dari salah satu ibu yang dengan critically ill. Sedangkan 48 bayi yang lain, ada 1 yang dengan twins, itu bagus ya. Hasil swab yang diambil 72 jam setelah kelahiran, itu semuanya negatif. 1 kasus ini masuk, 1 bayi masuk ke ICU ya pada 30 menit pertama oleh karena shortness of breathing dan ditengarai tidak berhubungan langsung dengan adanya COVID-19 ya. Dari penelitian systematic review ini mengkonfirmasi bahwa there is no evidence of vertical transmission. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa data yang diperoleh dari 51 pregnant woman dari 6 studies ini tidak menunjukkan ya suatu konklusi yang jelas ya yang bisa dijadikan sebagai dasar pelayanan atau tindakan klinis baik itu pada ibu maupun janin ya. Kenapa? Karena outcome-nya sangat favorable, sangat bervariasi ya. Walaupun demikian risiko terhadap fetus maupun ibu itu harus masih walaupun tidak berdampak ya sangat bervariasi, itu jangan underestimate karena tetap berisiko ya. Nah, preterm delivery yang terjadi ya merupakan konsekuensi oleh karena elective intervention ya. Kemudian masih membutuhkan studi-studi lanjutan yang lebih detail terutama mengenai kondisi ibu maupun janin. Kemudian alasan dilakukan intervensi obstetrik ya. Dan juga fatal consequences dalam jangka panjang oleh karena infeksi ini terutama pada ibu-ibu yang terinfeksi di kehamilan muda. Ini strength dan limitation-nya ya karena ini suatu systematic review yang dilakukan secara rigid ya. Secara metodologi ini merupakan suatu metodologi yang bagus ya. Tetapi dan juga mempunyai sampel yang lumayan banyak sekitar 51 ya. Hanya saja ada kelemahannya jadi bahwa implikasi obstetrik dari COVID-19 ini masih sangat terbatas ya baik itu jumlah ya maupun kualitasnya ya. Sehingga kalau kita mau mengeneralisasikan hasil ini harus dilakukan secara hati-hati. Mungkin ini adalah ya clinical implication dari hasil systematic review ini bahwa COVID-19
is not a contraindication to vaginal delivery. Artinya tidak semua kasus COVID-19 harus berakhir dengan terminasi secara seksio cesarea, ya. Kenapa demikian? Karena tidak terbukti adanya vertical transmission, ya. Kemudian outcome-nya hampir kesemuanya adalah baik ibu maupun janin. Ya. Kemudian kalau kita lihat lain lagi di sini, ya, pada kondisi di mana standar obstetric care itu baik, ya, it seems reasonable to provide continuous fetal monitoring in labor. Ya, jadi kita bisa memperbaiki luaran tanpa harus melakukan tindakan obstetri, ya, yang operatif. Ya. Nah, in a minority of patients severe compromise, ya, after fetal viability, kemungkinan besar kita harus melakukan seksio cesarea. Jadi ini hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu maupun bayi. Ya. Nah, ya, sebagai kesimpulan umum dari paper yang pertama ini, ya, pertama bahwa kenapa dilakukan penelitian ini, ya, karena ingin melihat efek dari COVID-19 pada kehamilan, kemudian melihat outcomes-nya seperti apa, ya. Kemudian masih tidak jelas kapan harus dilakukan terminasi atau persalinan, ya. Kemudian key finding dari penelitian ini, ya, sebagian besar infeksi ditemukan pada usia 36,5 minggu, ya. Kemudian 39% ibu mengalami preterm birth dan 96% persalinan dilakukan secara cesarean delivery, ya, dengan indikasi yang tidak dijelaskan secara pasti. Kemudian what does this study add to what is already kita tahu, ya, bahwa no associated between COVID-19 dengan risiko peningkatan spontan abortion dan preterm birth. Kemudian no evidence of vertical transmission, ya, ketika infeksi terjadi di trimester ketiga. Ya. Jadi itu kesimpulan dari paper yang pertama. Kemudian yang menarik bahwa 1 hari setelah paper ini terbit, muncul paper yang baru, ya, sama-sama di American Journal of Obstetrics and Gynecology. Ini merupakan suatu case report, ya, tetapi berdasarkan jumlah kasus yang banyak, 116. Jadi kita lihat bagaimana peneliti berusaha mengkuantifikasi atau melaporkan secara deskriptif, ya, hasil penelitian pada 116 kasus ini. Jadi sebagai introduction, ini hanya untuk menguatkan kembali, ya, bahwa pada pandemic disease sebelumnya, baik itu tahun 1918, 2009 maupun 2003 yang lalu, tetap ibu hamil ini mengalami dampak dari pandemik tersebut, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, memang pregnant woman atau ibu hamil itu mempunyai susceptibility yang tidak sama mungkin atau mungkin lebih, ya, dibanding untuk terjadinya infeksi pada saluran nafas. Sehingga di sini para peneliti ingin melakukan evaluasi, ya, clinical karakteristik dan outcomes in pregnancy dan juga vertical transmission potential of COVID-19 infection, ya. Nah, metodenya ini case report, multi-center study, dan verbal dan written informed consent diambil untuk seluruh sampelnya. Ya. Kemudian data collection-nya ini para penulis sebelumnya telah melakukan suatu small case series dan menghasilkan 4 publikasi, dan 4 publikasi yang ibu-ibu yang masuk dalam 4 publikasi ini menjadi
database awal. Kemudian case series ini dikembangkan lagi dengan melibatkan data-data dari 25 rumah sakit ya di dalam maupun di luar Provinsi Hubei, Cina. Data dikumpulkan dari pasien-pasien yang masuk rumah sakit antara Januari tanggal 20 sampai dengan 24 Maret ya. Dan diagnosis COVID-19 berdasarkan dari PCR maternal pharyngeal swab. Variabel yang dikumpulkan untuk masing-masing ibu adalah riwayat epidemiologinya, bersinggungan atau kontak, kemudian ada tidaknya clinical symptom ya dan clinical sign, kemudian hasil laboratorium dan hasil radiologi, kemudian treatment measures, pregnancy outcome, dan juga pengambilan sampel dari cairan amnion, darah tali pusat, ya, neonatal swab, vaginal secretion, dan juga ASI. Study outcome yang dilihat, ya, luaran primernya adalah jumlah yang masuk ICU, penggunaan ventilasi, dan kematian. Kemudian luaran sekundernya, ya, spontaneous abortion, spontaneous preterm birth, cesarean section, dan ada tidaknya neonatal COVID-19. Analisisnya dilakukan dengan descriptive analysis, baik itu untuk continuous maupun categorical variables, dan juga dilakukan sedikit naratif analysis pada 8 kasus yang terpilih. Ya. Nah, dari 116 kasus yang masuk, itu 65 kasus terdiagnosis berdasarkan PCR ya, laboratory confirm, sedangkan 51 kasus ini clinically diagnosed COVID-19 pneumonia. Umurnya sama dengan yang tadi, 30 tahun ya, kemudian umur kehamilan saat masuk rumah sakit sekitar 38 ya. 9,5% kasus ini mempunyai riwayat terpapar ya oleh karena lingkungannya ya. Kemudian 32,8% mempunyai kontak dengan orang yang terinfeksi COVID-19 sebelumnya. Dan sebagian besar gejala yang muncul adalah demam, ya, batuk, ya, fatigue, dan yang menarik bahwa ada sekitar 23% itu tanpa gejala, ya. Dan dari 27 yang tanpa gejala ini ada 21 orang yang clinically diagnosed with COVID-19 pneumonia. Kemudian komorbiditas, kalau kita lihat hanya kecil sekali ya, sekitar 7,8 dengan gestational diabetes, 4,3% dengan hypertensive disorder termasuk preeklamsia. Ada 8 orang yang critically ill, yang tadi saya sampaikan juga dinarasikan di laporannya ya. Ini semua masuk ke ICU ya. 1 orang membutuhkan plasmapheresis, 6 orang menerima non-invasive ventilation, 2 orang menerima invasive mechanical ventilation, dan 1 orang menerima atau mendapatkan tindakan ECMO. Dan 76 orang dari 116 kasus yang masuk ini pada saat laporan dibuat sudah pulang ke rumah dengan kondisi sehat. Dan tidak ditemukan adanya kematian pada ibu. Nah, dari hasil laboratorium ya, ini kalau dilihat yang paling dominan ya adalah limfositopenia, kemudian adanya elevated IC reactive protein, kemudian leukopenia ya. Dan hasil CT scan dada 96,3% itu dengan abnormal ya, abnormal. Kemudian kalau kita lihat lagi result ini yang naratif, maaf terlalu kecil-kecil ya, ini hanya menggambarkan bagaimana kondisi 8 orang tadi yang critically ill ya. Jadi
1 orang dari 8 tadi mengalami spontaneous abortion pada kehamilan 5 minggu, ya. Dengan clinical simptomnya adalah fever dan fatigue. Kemudian 7 orang itu persalinan terus berlangsung, 4 mencapai 20 minggu, ya. Dan kemudian pada saat dilakukan ultrasound menunjukkan fetal anatomi dan fetal growth yang normal. Nah, dari 616, 10 kasus itu ditemukan pada usia di 24 sampai 33 minggu, kemudian 22 kasus ditemukan pada saat usia 34 sampai 36 minggu, ya. Dan masih ada 16 orang yang masih melanjutkan kehamilannya, ya. 99 ibu hamil yang kemudian melahirkan ini sekitar 85% itu persalinannya dilakukan dengan seksio sesarea, kemudian 14% dengan vaginal delivery, ya. Dan sebagian besar indikasi dari SC-nya adalah oleh karena penyakit COVID-19-nya, kemudian 18% oleh karena riwayat SC sebelumnya, 10% oleh karena fetal distress, dan kemudian sekitar 6% oleh karena tidak ada kemajuan persalinan. Rate dari preterm delivery ini juga tidak terlalu banyak, ya sebenarnya. Kalau kita lihat yang sebelum 34 minggu itu ada 2, kemudian yang sebelum 37 minggu itu sekitar 21%, dan dari 21% ini sekitar 6 mengalami PPROM, ya, dan 2 orang diantaranya itu lahir dengan pervaginam. Tidak ada spontaneous onset of labor. Kemudian untuk keluaran perinatalnya, ya, tidak ada kejadian IUFD, ya. Dari sekitar 100 neonates itu hanya 1 yang severe neonatal asphyxia. Kemudian ada 47 neonates yang masuk NICU, ya. Dan kalau kita lihat juga bahwa dari 116 ibu hamil ini yang menghasilkan 100 neonates tidak ada kematian neonatal, ya. Ada 1 kematian neonatal, ya. Dan ibu dari bayi ini, ya, menderita severe pneumonia, septic shock pada saat masuk ke rumah sakit dan membutuhkan perawatan ICU dengan invasive ventilation. Ini bayinya lahir dengan SC pada usia 35 minggu dan kemudian menderita severe neonatal asphyxia. Bayi ini juga menerima invasive ventilation dan meninggal 2 jam setelah persalinan. Nah, sampai dengan akhir penulisan laporan case report ini, sekitar 76 bayi sudah dipulangkan dalam keadaan sehat, kemudian 23 masih di rumah sakit, ya. Dan dari yang dites PCR ini semuanya negatif, ya. Kemudian dari hasil amniotic fluid dan cord blood sample ini juga negatif, hanya ada 10. Kemudian ada 6 pasien yang mau diambil vaginal secretion-nya itu juga negatif. Kemudian ada 12 seharusnya, ya. 12 pasien yang diambil ASI-nya juga hasilnya negatif. Untuk konklusinya di sini bahwa clinical karakteristik dari ibu hamil dengan COVID-19 pneumonia itu sama saja dengan clinical karakteristik dari COVID-19 pneumonia pada ibu yang tidak hamil, ya. Kenapa begitu? Karena memang tidak ada evidence bahwa pregnant woman with COVID-19 itu lebih
rentan untuk menderita severe pneumonia dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Kemudian risiko spontaneous abortion dan spontaneous preterm birth itu tidak meningkat. Kemudian tidak ada evidence untuk mendukung adanya vertical transmission COVID-19 ya, bila infeksi terjadi di trimester ketiga. Nah, kelebihan dari satu case series ini adalah dia mempunyai data yang terbanyak sampai saat ini, mengumpulkan sekitar 116 ibu ya. Kemudian data ini dikoleksi dengan mengikuti standardized metodologi yang dilakukan oleh tim yang berpengalaman ya. Kemudian verifikasi juga dilakukan pada saat pengambilan data oleh 2 peneliti ya. Namun demikian juga memiliki beberapa kelemahan ya. Jadi hanya ada 8 kasus ya COVID-19 pneumonia pada first dan early second trimester of pregnancy. Kemudian 7 orang ini kehamilan dapat diteruskan ya. Kemudian tidak ada data yang lengkap untuk risiko congenital anomali. Kemudian peneliti ini juga memasukkan ibu-ibu yang didiagnosis COVID-19 berdasarkan kriteria klinis yang mungkin kalau kita mengikuti definisi dari WHO, ini bukan COVID-19 pneumonia, tapi probable case, jadi suspected cases of COVID-19 pneumonia. Beberapa kelemahan yang lain ya, bahwa pada saat dilakukan laporan atau publikasi ini masih ada 40 ibu hamil di rumah sakit dan ibu melahirkan di rumah sakit yang belum pulang, yang beberapa outcome-nya belum dapat dilaporkan. Ada kemungkinan kita kehilangan data orang pasien-pasien yang asimptomatik atau tidak mempunyai keluhan yang berat ya. Dan dari data yang ada ini tidak dapat untuk memberikan rekomendasi atau komen terhadap risiko vertical transmission jika delivery-nya ini terjadi di atas 38 hari sejak terdiagnosis. Kemudian yang bisa dilihat lagi bahwa hanya small number of cases yang diperiksa sekresi vagina maupun ASI-nya, sehingga masih membutuhkan penelitian-penelitian lanjutan ini dengan mengumpulkan intrapartum vaginal secretion samples, placental issue, amniotic fluid, dan juga amnion chorion interface swab. Mungkin saya bisa minta 3 menit lagi hanya untuk menjelaskan mengenai selain kesimpulannya ya. Jadi kalau kita lihat, bentar. Ya. Ya, jadi key finding dari penelitian yang kedua ini ada 8 severe pneumonia, tetapi tidak ada kematian ibu. Kemudian 1 dari 8 pasien dengan severe pneumonia tadi mengalami miss spontaneous abortion. Kemudian ada 6,1% spontaneous preterm birth. Kemudian 86 dari 100 neonates itu mempunyai hasil PCR yang negatif. Ya. Sehingga disimpulkan bahwa most patient delivered preterm dengan cesarean section, ya, dan beberapa kasus ini dilakukan secara elektif, ya. Tetapi masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai dampak dari COVID-19 pada ibu hamil. Oke, kalau kita kembali kepada case report itu sendiri, sebenarnya pada kasus COVID-19 ini case report menjadi sesuatu yang luar biasa pentingnya ya, karena dia dapat melaporkan suatu kasus yang memang jarang dan sangat baru, dan
akan berdampak pada saat kita mengevaluasi adanya suatu intervention yang mungkin mempunyai kerugian maupun kelebihan ya. Dan juga ini sebagai bahan untuk pendidikan tentunya. Nah, kalau kita lihat ya saat ini memang case report awalnya seringkali dipandang sebelah mata sehingga beberapa peneliti melakukan konsensus atau penelitian dalam penelitian begitu untuk melihat bagaimana kita bisa menilai level of evidence dari case report sehingga pada saat kita mengambil kesimpulan dari case report itu kita yakin bahwa case report ini baik. Murad et al. Tahun 2018 itu sudah mengeluarkan tools untuk mengevaluasi methodological quality dari case report ya. Tadi sudah saya sampaikan sedikit, ada 4 domain, selection, ascertainment, causality, dan reporting. Ya. Dari masing-masing domain ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jadi jika suatu case report ini baik, dia akan akan dapat dilihat ya dari hasil tools ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada berbagai macam pertanyaan, ada berbagai macam pertanyaan ya. Jadi dari mulai apakah pasien ini merepresentasikan the whole experience of investigator ya. Kemudian apakah exposure adequately ascertain, outcome-nya bagaimana ya. Apakah ada dose response effect, follow up-nya cukup atau tidak ya, dan seterusnya. Nah, suatu well written dan transparent case report ini harusnya dapat menggambarkan ya early sign and potential benefit, harm and information on the use of resources. Kemudian menyediakan informasi ya for clinical research and clinical practice guideline. Dan yang terakhir adalah inform medical education. Yang saya kira baik pada systematic review case report pada jurnal yang pertama maupun case report dari 116 kasus di jurnal yang kedua itu sama-sama mempunyai kelebihan ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan pada Dr. Irwan. Terima kasih.